Di video kali ini kita bakalan bahas saham BBRI sama BMRI yang harga sahamnya ini ngalami koreksi yang cukup dalam selama sebulan terakhir. Kita bakalan lihat gimana prospek bisnisnya dan berapa harga wajar dari saham BBRI sama BMRI. Tapi sebelum itu, jangan lupa singgah ke channel page Todopedia karena di situ udah banyak banget konten-konten menarik tentang investasi saham yang tentunya bisa ngebantu kalian dalam investasi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari BBRI. BBRI ini bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada segmen UMKM. Jadi kinerjanya BBRI ini sangat berkaitan sama perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, pertama kita bahas dulu ya prospeknya untuk jangka pendek sampai menengah untuk time horizon 0 sampai 5 tahun ke depan. Nah, yang pertama itu adalah penurunan suku bunga. Dengan adanya penurunan suku bunga dan diprediksi masih akan terus lanjut turun, bunga pinjaman ini akan turun dan ini akan jadi peluang besar bagi BBRI untuk ningkatin penyaluran kredit, terutama kredit UMKM. Terus juga itu berpotensi untuk ngurangin potensi kredit macet, yang mana itu bisa ningkatin profitability-nya BBRI. Terus yang kedua yaitu ada digital banking. Digital bankingnya BBRI yaitu Brimo sama Brisport ini udah jadi aplikasi yang paling populer, bahkan salah satu yang paling populer di Indonesia. Dan peningkatan pengguna Brimo sama Brisport ini menunjukkan bahwa BBRI ini berhasil dalam mendorong digitalisasi. Ini berpotensi ningkatin penyaluran kredit. Kenapa? Karena kredit itu bisa didapatkan dengan lebih gampang dengan adanya digital banking, terutama untuk kredit consumer sama kredit UMKM. Dan juga itu bisa ningkatin pendapatan dari fee-based income, terutama pendapatan transaksi. Jadi dalam jangka pendek sampai jangka menengah, Brimo sama Brisport ini bisa jadi katalis pertumbuhan untuk BBRI. Tapi BBRI akan mengalami tekanan dari lonjakan beban pencadangan akibat dari kredit macet atau NPL-nya yang belakangan ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Jadi di balik potensi pertumbuhan pendapatan BBRI yang cukup bagus dengan adanya penurunan suku bunga yang bisa meningkatkan penyaluran kredit, terus juga dengan adanya digital banking yang bisa menumbuhkan transaction fee, potensi pertumbuhan laba bersihnya BBRI ini masih akan sedikit terhambat sama naiknya beban pencadangan. Masih soal prospek jangka pendek sampai jangka menengah, program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan pemerintah ini juga akan jadi katalis positif buat BBRI karena program ini akan melibatkan UMKM terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Itu tentu bisa ningkatin omzet UMKM dan itu juga berarti kalau UMKM butuh pendanaan untuk ngembangin usahanya dan ningkatin kapasitas produksinya. Dan dari situlah UMKM ini akan ngambil pinjaman dari BBRI dan itu bisa ningkatin penyaluran pinjamannya BBRI. Sedangkan untuk jangka panjang, pengembangan digital banking ini akan jadi katalis pertumbuhannya BBRI yang paling utama untuk kedepannya. Karena digital banking ini bisa ngebantu BBRI dalam hampir semua aspek di dalam bisnisnya. Mulai dari numbuhin dana simpanan, terus juga bisa mempercepat penyaluran kredit yang bisa ngebantu pertumbuhan bisnisnya BBRI, dan juga bisa numbuhin pendapatan dari fee transaksi. Nah, kedepannya BBRI ini masih terus investasi untuk ngembangin kapabilitas dari digital bankingnya, supaya layanannya itu lebih banyak, kualitasnya juga lebih bagus, dan itu tentunya bisa ngebuat masyarakat itu jadi mau pakai aplikasinya, dan tentu dari situ itu bisa jadi sumber pertumbuhan pendapatan untuk BBRI untuk kedepannya. Selain itu, lewat holding ultramikro, pertumbuhan laba dari Pegadaian dan PNM yang masih cukup bagus, ini tentu akan jadi katalis pertumbuhan BBRI untuk jangka panjang. Di mana dengan adanya sinergi lewat ultramikro ini, BBRI bisa lebih leluasa untuk ekspansi kredit mikro, ultramikro, dan pembiayaan lewat Pegadaian. Jadi meskipun BBRI ini mengalami tekanan dari lonjakan beban pencadangan, terus juga muncul berita kalau omzet UMKM ini menurun dan penghapusan utang UMKM yang dilakukan pemerintah ini ngebuat BBRI harus memperbesar beban pencadangan, yang mana berita-berita ini yang ngebuat harga saham BBRI ini mengalami koreksi yang dalam. Tapi menurut gua ya, berita-berita ini, isu-isu ini, dan tekanan-tekanan yang dialami BBRI ini sifatnya cuma jangka pendek. Dan BBRI ini masih punya katalis pertumbuhan lain dalam jangka menengah sampai jangka panjang yang masih bisa terus ngebuat pendapatan sama labanya BBRI ini terus tumbuh. Mulai dari tren penurunan suku bunga, digital banking, holding ultramikro, dan juga program makan siang dan susu gratis, yang mana itu melibatkan UMKM dan berpotensi untuk ningkatin penyaluran kredit UMKM. Oke, sekarang kita bakalan hitung harga wajarnya saham BBRI dengan metode discounted dividend model. Pertama, untuk estimasi pertumbuhan untuk kedepannya, gue cukup optimis kalau BBRI ini potensi pertumbuhannya masih bagus banget.
Tapi karena kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi ke depannya, kita bakalan pakai estimasi pertumbuhan yang nggak terlalu tinggi banget. Jadi kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang agak lebih konservatif. So, kita estimasiin pertumbuhan yang nggak terlalu tinggi banget, tapi juga nggak terlalu rendah banget, sekitaran 7,5% per tahun untuk saham BBRI. Next, untuk estimasi price to earnings di tahun ke-10 nanti, kita pakai asumsi 15 kali, yang mana itu adalah rata-rata price to earnings-nya BBRI dari 10 tahun terakhir. Untuk dividen payout ratio kita pakai 75%, yang mana itu rata-rata dividen payout rasionya BBRI dari beberapa tahun terakhir. Dan untuk return investasi kita mau return 15% per tahun untuk ngalahin IHSG. Nah, di sini kita dapat ya kalau harga wajarnya saham BBRI itu ada di harga 5.200. Jadi di harga sekitaran 4.400 sampai 4.500-an ini masih cukup under value dengan margin of safety yang lumayan bagus. Next kita bahas saham BMRI. Beda sama BBRI, BMRI ini bank yang lebih fokus ke pinjaman korporasi dan komersil. Jadi dia lebih banyak kasih pinjaman ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, prospeknya BMRI dalam jangka pendek sampai menengah untuk 0 sampai 5 tahun ke depan, yang pertama itu adalah efek penurunan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga yang ngebuat bunga pinjaman turun, BMRI ini bisa lebih leluasa untuk nyalurin pinjaman. Dan dengan begitu, pertumbuhan pinjamannya bisa lebih signifikan yang juga bisa ngebantu pertumbuhan pendapatan dan labanya BMRI. Selain itu, dengan suku bunga yang turun, itu juga bisa menurunkan bunga tabungan, yang mana itu akan ngebuat BMRI jadi lebih hemat dari segi beban bunga yang harus dibayar ke nasabah, yang mana itu bisa ngebantu pertumbuhan laba bersihnya juga. Terus juga dengan adanya program pemerintah yang akan lanjut untuk ngebangun infrastruktur dan pembangunan IKN, menurut gua ini akan nguntungin BMRI sebagai perbankan korporasi yang banyak kasih pinjaman ke sektor infrastruktur. Karena proyek pembangunan itu kan butuh modal yang gede dan sangat mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan properti itu ngambil pinjaman dari BMRI untuk modal kerja. Nah, ini tentu akan jadi katalis pertumbuhan BMRI yang bagus banget untuk jangka menengah untuk 3-5 tahun ke depan. Sedangkan untuk prospek jangka panjang, untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun ke depan, yang akan jadi katalis pertumbuhan jangka panjang buat BMRI, tentu yang pertama itu adalah digital bankingnya Bank Mandiri, yaitu Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Dengan digital banking, pembuatan rekening itu bisa lebih cepat, yang mana itu bisa numbuhin dana tabungan, pengajuan pinjaman juga bisa lebih cepat, yang mana itu bisa numbuhin pinjamannya, dan kalau digital banking ini terus dikembangin, fitur dan layanannya diperbanyak, dan kecepatan aplikasinya bisa ditingkatin, itu juga bisa numbuhin volume transaksi, yang mana itu bisa ningkatin pendapatan transaction fee. Terus juga pertumbuhan Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang pertumbuhannya pesat, ini juga akan nguntungin BMRI untuk jangka panjang sebagai pemegang saham pengendali dari BRIS. Dengan industri keuangan syariah yang penetrasinya masih cukup kecil di masyarakat Indonesia, itu ngebuat potensi pertumbuhannya masih tinggi banget untuk kedepannya. Nah, dengan potensi dari industri keuangan syariah ini potensi pertumbuhannya masih bagus, ini akan jadi katalis pertumbuhan yang gede banget buat BRIS yang tentu itu juga bisa ngebantu pertumbuhannya BMRI. Terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup bagus sebagai negara berkembang, itu tentu juga akan jadi katalis pertumbuhan buat BMRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Oke, sekarang kita bakalan hitung harga wajarnya saham BMRI dengan metode discounted dividend model. Pertama, untuk estimasi pertumbuhan untuk kedepannya, sama kayak BBRI tadi, gue cukup optimis kalau BMRI ini potensi pertumbuhannya masih bagus banget. Terutama dengan adanya Bank Syariah Indonesia sebagai anak usahanya BMRI yang pertumbuhannya pesat banget, ditambah dengan pertumbuhan digital banking Livin by Mandiri. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya apa yang bakalan terjadi ke depannya dan masa depan itu susah ditebak. So, kita pakai estimasi pertumbuhan yang agak lebih konservatif. Jadi kita pakai estimasi pertumbuhan itu di sekitaran angka 8% per tahun untuk BMRI. Yang mana ini estimasi pertumbuhan yang nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Next, untuk estimasi price to earnings di tahun ke-10 nanti, kita pakai asumsi 13 kali, yang mana itu adalah rata-rata price to earnings BMRI dari 10 tahun terakhir. Terus untuk dividen payout ratio kita pakai 60%, yang mana itu adalah dividen payoutnya BMRI dari beberapa tahun terakhir, dan dia rutin bagi dividen dengan payout segitu. Dan untuk return investasi kita mau return 15% per tahun return untuk ngalahin IHSG. Nah, di sini kita dapat ya, harga wajarnya saham BMRI itu ada di sekitaran 6.900 sampai 7.000. Jadi di harga sekarang nih, di 6.300-an sampai 6.400, ini saham BMRI masih sedikit under value. Oke, jadi itu dia ya, gimana prospek BBRI sama BMRI dan berapa harga wajar untuk beli saham BBRI sama BMRI. Nah, kalau menurut kalian gimana nih prospek dari BBRI sama BMRI? Kalau misalnya kalian punya opini lain, tulis di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi insight buat kita semua.
Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin video ini ke teman kalian, dan jangan lupa kasih super thanks supaya bisa ngebantu gua untuk terus ngembangin channel ini. Disclaimer ya, ini bukan perintah atau ajakan untuk jual beli, tapi ini cuman opini gua aja. Keputusan kembali ke tangan kalian masing-masing 100% dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.